eh, tertanggal hari ini, tanggal 1 Maret 2023. Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara nomor 877 PDTG 2023 yang diajukan oleh Aldila Jelita sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Bekti Indratono. Itu udah terdaftar di tanggal hari ini, tanggal 1 Maret 2023, dan agenda persidangan perdananya insya Allah ya, ini karena baru masuk banget, tanggal 13 Maret 2023 agenda persidangan pertamanya. Biasa. Seperti apa Bu, ada poin-poin yang Oke. alasannya? Penggugat dalam hal ini yang tadi disebutkan namanya mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan gugatan agar ditunjuk sebagai pengasuh atau pemegang hadonah dari anaknya. Jadi anaknya agar berada di bawah asuhannya. Selain itu, penggugat juga mengajukan gugatan agar ada akibat perceraiannya itu juga digugat juga di sini. Akibat-akibat perceraian yang diajukan itu ya seperti yang tertera dalam surat gugatannya. Ada harta gono gini juga? Ya antara lain seperti itu, ya. Jadi ada intinya poinnya ada 3. Pertama gugat cerai, kedua pengasuhan anak dan biaya hidupnya, serta ada yang didapati dalam rumah tangganya itu agar diselesaikan di sini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia minta gitu agar diputuskan oleh majelis hakim diselesaikan di sini. Mungkin untuk alasannya sendiri gimana Bu gugatan Aldila? Alasan tentu ada alasan ya, antara lain tadi penggugat mengajukan gugatan itu karena sudah terikat dalam perkawinan sehingga dikarunia anak, dan dalam proses masa pernikahannya telah didapati ada beberapa yang didapatinya seperti harta gitu. Itu antara lain alasannya yang diajukan oleh penggugat kemarin. Alasan menggugat apa dari Dila sendiri? Apakah karena sudah tidak ada kecocokan atau apa? Mengenai spesifik alasan itu tadi kan saya yang normatif ya, normatif alasan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk cerai gugat itu udah disebutkan tadi. Mengenai penyebabnya, alasan secara spesifik kami tidak dapat memberikan informasi karena ini baru dalam proses masuk perkara, sehingga demikianlah. Itu tadi sudah tercantum alasan secara normatifnya ya. Ada ikatan hukum, ikatan lahir batin sudah tercapai dalam proses rumah tangganya udah dikarunia anak dan ada harta yang didapati. Itu alasan hukum juga, alasan diajukan gugatan perceraian oleh penggugat tersebut. Bu, tadi bisa dikatakan kayak dia memasukkan gugatan melalui online kah atau langsung sekedar? Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan secara electronic court atau e-court, secara elektronik. Jadi yang mendaftarkan kuasa hukumnya melalui sistem elektronik dengan nomor yang tadi sudah saya sebutkan, nomor 877 Perdata Gugatan PAJS tahun 2023. Tertanggal kalau tanggal diajukan gugatan 27 Februari, tapi terdaftarnya hari ini tanggal 1 Maret. Bu, tadi isi gugatannya kan ada biaya hidup ya, mungkin nominalnya boleh disebutin Bu? Yang jelas ada nominalnya ya, untuk biaya hidup anak. Jadi penggugat mengajukan biaya pemeliharaan untuk anaknya, sejumlah ada nominal yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Berapa juta Bu? Pokoknya adalah Berarti dua-dua sama dengan alasan. dua-dua anaknya ingin minta sama Mbak Dila ya Bu? Ya, dua-duanya. Oke. Untuk agenda pertamanya Bu, mediasi atau seperti? Ya, nanti di agenda persidangan nanti di tanggal 13 Maret 2023 itu
penggugat dan tergugat kan diperintahkan untuk hadir di persidangan. Tentu diwajibkan dua-duanya hadir dan juga selain dinasihati, didamaikan dan juga untuk mengikuti proses mediasi. Jadi di tanggal 13 itu. Ini kan keduanya memang saling pengen pisah nih, Bu. Nah, untuk mekanismenya persidangan nanti seperti apa, Bu? Yang namanya proses persidangan tetap sama aja, mau kesepakatan mau belum sepakat, yang jelas kedua belah pihak diperintahkan hadir, didamaikan di majelis hakim, lalu di mediasi juga di pengadilan agama ini. Surat undangan tersebut udah dikirim. Yang namanya perkara baru masuk, baru hari ini tentu masih diproses untuk bukan surat undangan, panggilan sidang. Panggilan sidangnya nanti juga akan dilayangkan, akan disampaikan kepada kedua belah pihak. Oke. Ini kan menurut tim kuasa hukum dari Dila sendiri, itu kan satu dengan Indra Bekti. Nah, sempat kemarin ketika membuat pernyataan bahwasannya nanti Indra Bekti diwakili oleh tim kuasa hukum. Nah, menanggapinya dari pihak pengadilan sendiri seperti apa, Bu, nanti? Baik, yang namanya proses perkara ini kan baru terdaftar, dan yang mengajukan gugatan itu adalah penggugat melalui kuasa hukumnya. Jadi kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke sini. Nanti ketika persidangan perdana, kedua belah pihak akan diperintahkan hadir dan seyogianya harus hadir. Untuk pihak tergugat yang dipanggil sekarang ini nih ya, karena perkaranya baru masuk, prinsipal langsung tergugatnya yang dipanggil. Kalau dia hadir nanti didampingi kuasa hukumnya, maka kuasa hukum juga harus mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia kalau memenuhi syarat sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat, ya bisa dapat sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Kalau Gitu ya. tidak hadir, Jangan kalau nanti lah kita karena lihat. dari pihak sana sudah memberikan isyarat seperti itu dari perwakilan Indra Bekti dengan alasan posisinya memang sedang dalam pemulihan. Kita lihat nanti ya, apakah yang bersangkutan itu akan mewakilkan kepada kuasa hukumnya atau tidak. Kalaupun melalui kuasa hukumnya, tetap diwajibkan hadir prinsipal, karena perkara perceraian itu berbeda dengan perkara perdata lainnya. Kan yang disentuh tuh hati orang tersebut, walaupun telah memberikan kuasa, namun tetap prinsipal juga diwajibkan hadir, kecuali dia berada di luar negeri atau sakit yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir, atau dia berada di menjalankan tugas negara yang tidak bisa, misalnya ke Papua gitu, menjalankan tugas negara tidak bisa ditinggalkan, dan itu harus ada surat kuasa istimewa untuk hadir gitu. Kuasa istimewa, bukan kuasa khusus. Gitu mekanismenya. Itu alasan dari tim kuasa hukum, alasan karena sakit itu. Berarti harus ada tim kuasa hukum istimewa ya, Bu? Harus ada surat keterangan dokter dulu. Oke. Terus dari surat keterangan dokter tersebut dia mewakilkan kepada kuasa istimewanya. Oke. Oke. Ya, Baik. Pak Hari. Cukup ya.